Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Diah Pratamasari. Di sini saya sebagai moderator. Saya Fernanda Eka Fadila sebagai narasumber 1. Saya Florentina Agnesia Prastyawati sebagai narasumber 2. Saya Salsabila Nadia sebagai narasumber 3. Saya Ignatius Justin sebagai kameramen dan editor. Halo guys, apa kabar? Selamat datang di video podcast PPKN saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diah Pratamasari dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Sebelum itu, di sini saya akan mengundang 3 teman saya, yaitu ada Fernanda, Salsabila, dan juga Floren. Nah, jadi ini dia teman-teman kita. Halo guys. Sekarang coba perkenalkan dirinya satu-satu dari Kak Fernanda. Perkenalkan, nama saya Fernanda Eka Fadila dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadia dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Florentina Agnesia Prastyawati dari 12 MIPA 3. Oke, sebelum kita masuk ke materi untuk kali ini, kita boleh bincang-bincang sedikit nggak nih tentang kakak-kakaknya ini. Kira-kira untuk kakak ini untuk pelajaran PPKN itu suka atau enggak sih? Suka. Apa yang bikin senang dalam pelajaran PPKN? Pelajarannya asik. Ya asik, terus seru gitu ya. Terus gurunya juga enak gitu. Gurunya siapa sih? Bu Pipit, Agustina, Ginarsi. Sampai hafal ya. Oke, jadi kita langsung aja ya masuk ke materi kali ini, yaitu partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Nah, Pilpres itu apa sih Kak? Itu pemilihan presiden. Oke, saya akan tanya nih, apa sih faktor yang menyebabkan golput atau adanya golongan putih? Kak Fernanda. Ya. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya golongan putih itu yang pertama ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dan calon presiden. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas penyelenggara pemilu. Yang ketiga kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat bahwa politik itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada tidak terdaftarnya mereka atau tidak mendapatkan pemilih gitu. Oke. Lalu pertanyaan untuk Kak Flora ya. Apakah golput itu dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Tidak, karena hak tidak bisa dipaksa, tetapi termasuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kita lanjut lagi ya, pertanyaan yang ketiga. Oke. Apa sih Kak dampak terburuk dari meningkatnya atau jika pemilihan umum itu terus mengalami penurunan atau banyaknya yang golput? Menurut saya, dampak terburuk tingkatannya golput adalah akan pudarnya bangsa demokrasi Indonesia. 2. Kehilangan hak untuk memilih. 3. Membiarkan uang terbuang sia-sia. 4. Tidak ikut serta dalam negeri bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa sih Kak solusi dari agar golput ini tidak menjadi budaya di masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia ini mau untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum? Jadi menurut saya solusi untuk mencegah adanya penurunan pemilihan dalam pemilihan umum yaitu menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat sebagai pemilihan bahwa setiap
suara sangat berperan untuk menegakkan negara demokrasi. Kalau saya sih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Kalau saya menciptakan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab. Oke, kita sudah selesai ya membahas tentang partisipasi Pilpres untuk kali ini. Dapat saya simpulkan yaitu yang untuk pertanyaan pertama mengenai faktor yang menyebabkan adanya golput atau golongan putih. Salah satu diantaranya yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dan calon presiden. Dan untuk pertanyaan, apakah golongan putih itu termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Jawabannya yaitu tidak. Namun, hal ini adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak seharusnya dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, apa dampak terburuk dari adanya golput? Yaitu pudarnya demokrasi bangsa Indonesia. Ini tentu akan memudarkan demokrasi banget ya. Yang pertanyaan terakhir yaitu tadi ada solusi untuk mencegah adanya golput, yaitu menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat. Terus yang kedua, meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan derajat kompetisi yang sehat, pastinya partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi. Jadi begitu ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti aturan yang ada di pemerintahan. Jika ada pemilihan umum, maka sebaiknya mengikuti dan agar kita juga tidak lepas tanggung jawab sebagai warga negara gitu ya. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah. Thank you.